warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Rasyida Aprilia dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode pembelajaran. Perlu dipahami bahwa metode pembelajaran merupakan salah satu penunjang dalam pembelajaran, di mana dapat membantu pendidik dalam mentransferkan bahan ajar kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun metode pembelajaran sendiri memiliki banyak komponen atau banyak beragam macam. Nah, salah satunya yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai metode latihan. Nah, apa sih yang dimaksud metode latihan itu? Sebelum kepada pembahasan yang lebih dalam mengenai metode latihan, perlu kita pahami mengenai pengertian metode latihan itu sendiri. Tujuannya ialah agar mempermudah kita dalam penerapannya nanti dalam proses pembelajaran. Nah, adapun definisi metode latihan ini sangat beragam dan banyak para ahli mengemukakan mengenai pengertian metode latihan ini. Di antaranya ialah menurut De Jamara dan Zen, di mana mereka berpendapat bahwa metode latihan adalah suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang digunakan untuk memperoleh ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Selanjutnya ialah menurut Sheful Sagala, di mana ia berpendapat mengenai metode latihan, di mana metode latihan merupakan metode latihan atau metode training yang merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Selanjutnya ialah menurut Rosilia, di mana metode latihan adalah cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Dari penjelasan para ahli tersebut, maka disimpulkan bahwa metode latihan atau metode drill ini adalah suatu cara mengajar yang dilakukan guru untuk menanamkan suatu kebiasaan-kebiasaan tertentu atau mengajarkan siswa melakukan suatu latihan-latihan. Hal ini dilakukan supaya siswa dapat memperoleh suatu ketangkasan maupun keterampilan yang lebih baik lagi. Beranjak dari definisi tersebut, tentunya kita bertanya-tanya mengenai bagaimana sih penerapan metode latihan ini. Nah, maka dari itu, tolong disimak video ini dengan baik-baik dan jangan di-skip, diperhatikan dan dicermati. Berikut penjelasan mengenai penerapan serta kelebihan-kelebihan dan kekurangan metode latihan ini serta contoh penerapannya. Poin yang kedua ialah mengenai langkah-langkah penerapan metode latihan. Adapun langkah-langkah penerapan metode latihan ini terdiri dari 6 langkah. Yang pertama ialah siswa terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan secara teori sesuai dengan bahan ajar yang akan diterapkan dengan metode pembelajaran drill ini atau latihan ini. Yang kedua ialah guru memberikan contoh latihan soal sebelum diberikannya latihan tentang materi pembelajaran yang telah diberikan. Dan yang ketiga ialah guru memberikan latihan soal-soal tentang materi yang telah diberikan, kemudian dilakukan oleh siswa dengan bimbingan. Langkah yang keempat, di mana guru mengoreksi dan membetulkan kesalahan-kesalahan latihan yang dilakukan oleh siswa. Yang kelima ialah siswa diharuskan mengulang kembali latihan untuk mencapai gerakan otomatis yang benar. Dan yang terakhir ialah pengulangan yang ketiga kalinya atau terakhir, di mana guru melakukan evaluasi hasil belajar siswa dengan lembar teks. Evaluasi dilakukan pada saat melakukan kegiatan ketiga kalinya. Poin yang ketiga ialah contoh penerapan metode latihan atau drill. Metode latihan ini dapat diterapkan di semua mata pelajaran tergantung dari isi materi dan bahan ajar yang akan diajarkan oleh pendidik, yaitu guru kepada peserta didiknya, yaitu berupa siswa, untuk mengetahui baik tidaknya penggunaan metode latihan ini. Adapun contoh mata pelajaran yang kita ambil pada video kali ini ialah mata pelajaran fikih yang membahas bab bersuci yang di dalamnya terdapat materi wudhu. Materi wudhu ini dapat kita kaitkan dengan metode latihan atau kita dapat menerapkan metode latihan ini dalam materi wudhu. Untuk
menerapkan metode latihan ini, kita perlu langkah-langkah penerapan metode yang sudah tadi dijelaskan, di mana pada poin pertama guru perlu membekali siswa dengan teori wudhu, baik berupa definisi wudhu, kemudian syarat-syarat wudhu, kemudian rukun-rukun wudhu, hal yang membatalkan wudhu, hingga manfaat berwudhu tersendiri serta doa wudhu. Kedua, di mana guru memberikan tugas kepada siswanya untuk mencari contoh atau latihan atau praktek mengenai tata cara wudhu, baik itu berupa foto, video, dan penjelasan. Setelah langkah kedua, lanjut kepada langkah ketiga, di mana guru memberikan latihan kepada siswanya. Nah, latihan tersebut dapat berupa praktek kepada siswanya untuk dapat melakukan tata cara wudhu. Setelah itu, lanjut kepada langkah keempat, di mana guru menilai siswanya terkait dengan praktek yang telah dilakukan siswa. Kemudian lanjut kepada langkah kelima, guru memerintahkan siswa untuk mempraktekkan tata cara wudhu beserta doanya berkali-kali sehingga menghasilkan tata cara wudhu yang benar beserta doanya. Lanjut kepada langkah keenam, di mana guru memberikan atau melakukan evaluasi di kertas terkait dengan praktek yang telah dikerjakan oleh siswanya, di mana evaluasi atau penilaian ini dilakukan dengan menilai siswa yang cepat dalam mengerti, memahami pelajaran, memahami latihan, dan siswa yang lambat dalam memahami materi dan praktek latihan wudhu tersebut. Kemudian lanjut kepada poin keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan metode latihan ini. Pada dasarnya perlu diketahui, setiap metode pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Begitu pula dengan metode latihan ini. Adapun kelebihan metode latihan ini, yang pertama ialah untuk memperoleh kecakapan motoris seperti menulis, menghafal huruf, kata-kata, atau kalimat, membuat alat-alat, dan terampil menggunakan setiap peralatan. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh kecakapan mental seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, tanda-tanda atau simbol-simbol, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat seperti hubungan huruf dan ejaan, penggunaan simbol, dan sebagainya. Kemudian kelebihan yang keempat ialah pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan serta kecepatan pelaksanaan. Kemudian kelebihan yang kelima ialah pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memerlukan adanya konsentrasi dalam pelaksanaannya. Kemudian yang keenam ialah pembentukan kebiasaan-kebiasaan membuat gerakan-gerakan yang kompleks, rumit menjadi lebih otomatis. Berpaling dari kelebihan metode latihan ini, adapun kekurangan metode latihan ini, yang pertama ialah menghambat bakat dan inisiatif siswa karena siswa lebih banyak dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian atau lebih kurang dari teori. Kemudian yang kedua, menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Kemudian yang ketiga ialah kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang berupa hal yang monoton atau mudah membosankan. Kemudian yang keempat ialah membentuk kebiasaan yang kaku karena bersifat otomatis. Kemudian yang kelima dapat menimbulkan verbalisme. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode latihan ini merupakan metode mengasah atau melatih kemampuan siswa, keterampilan siswa, serta memberikan latihan-latihan keseharian siswa. Seperti tadi sudah dijelaskan mengenai materi wudhu, di mana wudhu ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar siswa dapat melakukan tata cara wudhu dalam kehidupan sehari-harinya dengan benar dan baik. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait dengan metode pembelajaran latihan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran ala ihtimamikum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.